kalian nggak bisa jadi arsitek. Dan yang kedua adalah, kalau kalian pengen mau ke jenjang yang lebih lanjut, ilmu bangunan tinggi sangat berharga di luar sana, di luar Bali. Contohnya adalah saya sendiri yang dulu memang untuk struktur 3 tidak terlalu mendetail, tidak ada grace frame, tidak ada hybrid structure, tidak ada trigger dan segala macam. Yang saya tahu dulu hanyalah core. Dan sekarang saya belajar dari pengalaman saya, maka dari itu saya ingin kalian itu bisa, ya, gitu. Saya harap kalian serius dalam kuliah ini. Kalau memang nggak serius, ya udah nggak usah masukin SKS ini aja. Walaupun ah saya kelihatan santai ya, biasa aja ya. Cuman kalau memang tidak ingin saya ajak, ya udah mending jangan ikut kelasnya. Gitu. Oke. Saya tidak akan menyalahkan yang tidak akan menyalahkan untuk mahasiswa yang memang nggak mau belajar struktur. Ya, karena bukan inti ya kali ya. Lebih penting studio kali ya. Cuma nanti di studio tinggi kalian akan dapat bangunan tinggi juga. Dan ilmu yang kalian pakai juga di bangunan tinggi ini. Jadi kalau untuk presentasi, saya akan pasti bantu kalian pada saat presentasi. Kenapa? Karena saya juga belajar dari bangunan yang kalian ceritakan. Jadi saya juga tidak tahu semuanya. Tidak tahu bangunan A menggunakan ini. Tapi saya juga ikut belajar dari deskripsi yang kalian deskripsikan dan yang kalian temukan. Contohnya kayak tadi, yang A2. Saya baru tahu bahwasanya grace frame itu ternyata nggak harus mengelilingi semuanya. Jadi bisa di depan sama belakang aja, sampingnya ternyata enggak. Oh bisa gitu ya. Terus ada bangunan juga yang eh, bangunannya bentuknya tapi core-nya kotak. Loh, kok kotak ya? Kok core-nya cuma satu, bukan dua? Padahal bentangannya tinggi. Oh ternyata grace frame sekuat itu. Itu jadinya. Atau bahkan yang trigger yang kelompok pertama tadi. Nah, itu dari deskripsi yang kalian buat, dari PPT yang kalian buat, saya baca, saya lihat tadi emang detail. Cuman kalau itu saya yang baca mungkin paham, tapi kalau teman kalian enggak. Maka dari itu saya bantuin untuk menjelaskan. Oke, saya lupa kasih kesimpulan untuk yang tadi, yang share wall. Jadi kesimpulan dari yang share wall itu, dia tidak menggunakan grace frame, dia tidak menggunakan trigger, tapi dia mengandalkan core-nya. Core-nya yang dilebarin. Jadi contohnya, ini ada tiang. Ini core-nya kan cuma kotak tuh, di kelompok 2 tadi Putu ya. Itu kan cuma kotak doang. Nah, jadi sekarang ini betonnya itu memanjang sama melebar. Memang sih negatifnya adalah mahal. Karena ngecor tuh setinggi itu bakalan ngecor. Cuman secara kekuatan struktur masih kuat. Karena itu beneran dipegang beton semua. Terus yang kedua adalah secara instalasi air, listrik itu gampang banget. Karena bisa langsung ditanam di core itu. Atau dibuatin sub di core itu. Dan itu tembus sampai ke atas. Dan otomatis gampang banget. Nah, ketika kalian membangun bangunan tinggi, yang susah adalah selain core strukturnya, kalian yang susah adalah instalasi listrik, instalasi air, pembuangan sampah, itu susah banget. Itu akan nempel di core. Tapi kalau kalian menggunakan shear wall, itu gampang banget. Kenapa gampang? Karena hampir semua tembok itu sampai bawah. Itu sampai bawah, itu beton loh sampai bawah. Nah, kalau yang di grace frame atau trigger frame, dia cuma ngandelin core-nya doang. Core yang ada di tengah. Jadi pembuangan sampah, instalasi listrik, semua di situ. Semuanya di situ. Jadi dia masuk, ngumpul di core, terus turun bareng-bareng. Nah, kalau yang cell wall ini, dia nggak, dia setiap kamar bisa langsung turun ke bawah.
Coba dampaknya apa? Mahal. Yang kedua apa? Desainnya kaku. Itu kesimpulannya untuk reg B bisa dipakai, silakan diingat-ingat apa yang saya bilang. Terus kalau untuk yang grass wall, bentuknya bisa dinamis dan estetik. Karena kenapa? Karena cangkangnya yang ngebuat bentuk bangunannya. Contohnya, kayak keong, ya kan? Keong kan bentuknya bisa gitu ya, bisa kokoh sama rumahnya itu karena keongnya itu punya struktur yang tebal. Nah, grass frame itu hampir sama, gitu. Untuk trigger mungkin tingginya bisa lebih tinggi karena setiap lantai dia kepasang beton-beton itu. Nanti pas market artinya di lantai untuk trigger menunjukkan itu trigger adalah setiap lantainya misalnya ini tipis-tipis-tipis satu lantai ada tebel. Tipis-tipis-tipis setiap lantai ada tebel. Gitu. Kalau yang grass wall ya dibungkus nanti. Kalau yang shear wall nanti gininya yang tebal, core-nya yang tebal. Atau misalnya beda warna. Oke. Sudah paham sampai di sini saya rasa untuk presentasinya akan dilanjutkan minggu depan. Cuman untuk A4 kabarin saya. Nanti akan kita adakan kelas offline. Untuk yang A3 tadi mungkin butuh ya, butuh Adivia ya. Iya, Pak. Ya, mungkin ditambah lagi untuk referensinya sama kayak yang Red Big dan cara ngejelasin juga. Saya mau nanya, Pak. Ya, oke. Bapak kan lalu tadi kalau hybrid itu yang dari Bapak shareskan itu merupakan sistem struktur kombinasi dari dua atau lebih bentuk struktur dasar baik dengan kombinasi. Itu berarti kayak materialnya, Pak, ya? Kombinasi Bukan. material, oh bukan ya? Saya tadi sempat berpikir gini. Sebentar. Ini untuk kelompok A3 saya mungkin bantuin ya. Kelompok A3 udah kelihatan ya coretan saya. Udah kelihatan kertas ini ya. Sudah, Pak. Menurut saya itu burus sekali, Pak. Saya nggak tahu ya, coba dicari lagi. Ini kan fondasinya ya. Ini kan fondasinya, oke. Nah, dia kan pakai sistem core panjang tinggi gitu ya. Kayaknya dia pakai trigger deh. Karena setiap lantainya kan gini, benar nggak? Iya. Nah, kayaknya per lantainya ini tebal deh. Pakai. Ya enggak? Kayaknya trigger deh. Trigger satu, sama mungkin ada yang lain. Saya nggak tahu lagi. Yang saya pikirin adalah pertama pasti pakai trigger. Karena setahu saya, trigger structure itu bisa nampung tinggi bangunan itu tinggi banget. Karena setiap lantai terikat gitu loh. Butuh. Jadi ini dia core-nya. Ini core-nya. Oke. Ini core-nya. Ini core-nya. Nah, ini dia gini kayaknya. Gitu. Mungkin dia juga mengecil kan? Kayak ngecil-ngecil gitu ya semakin naik ya. Benar kan? Ya, Pak. Jadi Jadi kecil. ya, mungkin itu mix structure-nya adalah itu. Oke. Saya udah kasih clue nih sedikit. Semoga ketemu ya, butuh. Dan coba cari di presiden yang lain, yang satu lagi. Gitu. Apakah benar kayak gitu atau memang ada yang trigger structure sama grace frame itu jadi satu? Saya nggak tahu. Saya belum tahu ini. Apakah ada atau tidak? Nggak apa-apa, walaupun misalnya kalian cari contoh. Nah, cari contohnya, setelah itu kalian cari contohnya, tidak dicantumkan jenis strukturnya. Tapi sepengetahuan kalian, yang kalian lihat, oh ini kayaknya pakai grace frame sama shear wall. Oh, atau juga Burj Khalifa bisa pakai shear wall. Gitu. Jadi mungkin karena dia lebar di bawah, jadi dia temboknya tebal-tebal. Nah, itu coba dicari. Gitu. Shear wall sama trigger mungkin ya. Saya belum tahu. Cuma silakan tugas kalian untuk nyari. Coba dicari studi presiden yang satu ini. Ya, jelaskan butuh. Baik, Pak. Oke. Uh, yang pertama kali presentasi ada yang ditanyain lagi? Kira-kira?
Dwi ya, tadi. Dwi, ada yang mau ditanyain nggak? Kelompoknya Dwi. Apa yang buat kalian bingung tentang jenis struktur yang kalian mau bahas? Apanya nih yang bikin bingung? Ada? Kayaknya untuk sekarang belum ada nih Pak. Ya, artinya udah paham kan ya trigger itu kayak gimana? Trigger structure ya, benar ya? Iya, iya Pak. Ya, artinya kalian udah paham ya. Jadi setiap lantai itu ada tebal-tebalnya. Ya, oke. Kelompok 2 apa lagi? Putu ya, sama juga Putu sama siapa tadi? Yang presentasi yang kedua tadi? Untuk sejauh ini sudah sih, Pak. Ya, kalian grace frame kan ya? Iya, brace frame. Ya, jadi kalau saya mikirnya gini aja, lo atau putus ya panggil lo? Putu aja deh. Jadi yang saya pikir kayak gini aja, tuh. Ini ada kandang ayam, ya. Kandang ayam itu kan lemet gitu ya, kalau dipegang-pegang, kalau nggak ada tiangnya gitulah di atasnya. Nah, kalau biar kandang ayam gungan, tahu kan gungan? Gungan tahu nggak? Tahu kan ya, gungan ayam. Tahu, Pak. Kalau mau didudukin atasnya kan pedal tuh dia tuh lembek tuh, ya nggak? Nah, coba kalian tambahin kayak kayu penunjang di dalamnya. Ketika kalian duduk di atasnya bisa berdiri kan dia, ya kan? Nah, tiang itu artinya core-nya, gitu. Tapi kalau yang grace frame itu bukan daya tekan, yang pertimbangan mereka, tapi daya angin. Nah, pernah nggak lihat gungan ayam itu kena angin sampai bengkok? Gungan ayam enggak kan? Karena kan dia muter saling megang semua, benar nggak? Iya, benar. Waktu dia ditekan patah, dibalikin lagi kan masih ngelingkar gitu nggak? Ya kan? Itu. Atau misalnya contohnya gini, lampu-lampu yang ada di Ubud yang dari rotan. Nah, yang dari rotan tuh ada kan yang bentuknya itu. Yang ngebuat bentuknya itu grace frame-nya, dalamnya memang nggak ada. Itu dia. Nah, secara pemahamannya untuk kelompok 2 ini, yang megang struktur bangunan itu grace frame. Dia nggak bisa digoyangin, nggak bisa kampah angin itu nggak bisa. Itu karena semuanya udah saling terikat dan itu terhubung ke core. Itu. Dan grace frame itu biasanya pasti lebih ke estetika bentuk bangunan. Yakin saya. Dia ngelengkung, dia miring, karena kan core-nya nggak harus lurus, gitu. Paham kan ya? Betul? Ya, Paham, oke. Pak. Dan yang ketiga tadi itu hybrid ya. Hybrid saya udah jelasin. Entah itu share wall atau misalnya trigger itu jadi satu. Coba dicari. Ya, Putu juga nih. Udah di dia. Ya, Pak. Cari contohnya lagi. Nggak harus strukturnya itu kalian yang mengamati. Oh, ini strukturnya kayak ini. Jelas kan? Nggak usah di Google atau di Google Scholar atau ArcDaily. Nggak usah nyari grace frame, trigger, hybrid. Cari aja high rise building design gitu. Atau apa gitu. Nah, nanti kalian lihat satu-satu di sana. Oh, ini kayaknya hybrid nih. Oh, ini kayaknya gini. Nggak apa-apa, salah. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke ya. Dan untuk yang regbe tadi, Wahyu, mana Wahyu? Ya, Pak. Oke. Untuk Wahyu tadi itu pemahamannya udah untuk si share wall. Share wall-nya ini share wall tuh kita main beton-beton aja ya. Jadi kita Wahyu ini adalah owner yang kaya sampai membuat share wall gitu. Share wall tuh mahal banget karena itu ngecor semua loh. Dicor semua. Biasanya kalau share wall itu biasanya dia pengen buat bangunannya lebar, bentangnya lebar, tapi tinggi. Itu share wall. Gitu. Soalnya kalau core-nya di sini satu, bangunan ujungnya itu jauh banget di sini, dia nggak akan bisa pakai core yang satu. Pasti pakai 3 atau 2. Nah, tapi dengan share wall, temboknya tebel, dia kan udah megang jadi. Ya sisanya cuma yang menggantung-gantung aja. Contohnya kayak pohon. Pohon beringin. Dia kalau kita amati dia share wall, ya nggak? Batangnya gede-gede. Iya kan?
Ya, daunnya cuma nempel doang di batang-batangnya. Bener kan? Ya, betul. Kalau pohon tomat, bukan share wall, ya nggak? Karena batangnya gini, loyo, ya lemah, dia ke bawah. Kalau nggak ada penunjang core-nya, kalau nggak ada biasanya kan pakai bambu tuh, cuk, terus ngelilit gitu pohon tomatnya, nggak akan bisa berdiri dia. Artinya struktur pohon tomat itu adalah core. Ketika dia bisa berdiri, kalau nggak ya udah berseraan di bawah. Itu pemahaman dari share wall-nya. Silakan cari satu lagi untuk memvalidasi apakah benar share wall itu beton semua. Siapa tahu, misalnya baja ada. Kita nggak tahu. Coba dicari dulu. Oke, sip. Oke, baik Pak, terima kasih atas masukannya. Ya, oke. Artinya untuk yang selanjutnya adalah yang belum. Nah, yang belum saya minta nggak usah di copy dari internet dibawa ke PPT. PPT-nya cuma gambar aja, saya nggak masalah. Gambar terus ada judulnya. Kalian ceritakan dari pemahaman kalian masing-masing. Ya, yang belum ceritakan. Kalau memang nggak ngerti, nggak usah dimasukin. Saya nggak butuh presentasi yang sampai 100 halaman, nggak. Yang saya perlukan itu, walaupun event itu 5, tapi kelimanya kalian bisa jelasin secara pemahaman, bukan pengertian, saya oke. Oke? Paham? Untuk kelompok yang lainnya? Gimana? Siap untuk kelompok yang lainnya? Paham, Pak. Izin bertanya juga. Oke. Untuk rekbek kelompok 2 berarti juga di minggu depan ya, Pak? Iya, di minggu depan aja. Atau mau sekarang? Kebetulan sebagian dari kami ada ekonomi bangunan, Pak. Oh, gitu. Sekarang ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya kasih kesempatan kalian untuk memahami data kalian. Bahasakan aja kayak, kalau misalnya kayak saya tadi yang ngebahasain ya. Bisa kok. Dibahasakan dengan bahasa yang kalian tahu, pemahaman yang kalian tahu, nanti saya yang kasih tahu, oh itu ring balok, itu grace frame ternyata, itu trigger ternyata. Jadi saya akan bantu tetap. Jadi kita sama-sama belajar sekarang untuk bangunan tinggi. Oke? Sip. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, untuk minggu depan itu saya butuh presentasinya 5 menit aja. Saya cepat aja, 5 menit atau ya 7 menit lah ya untuk sisanya. Karena kelompok 4 itu saya cut. Kelompok 4. Kelas 4 saya cut. Jadi minggu depan itu akan ada kuliah tamu. Yang mengisi adalah Pak Putu Aryastani, Dr. Putu Aryastani, TMT. Beliau adalah dosen sipil yang memiliki keahlian lingkungan, kalau nggak salah. Ya, jadi yang akan dibahas itu adalah AMDAL dan mungkin struktur. Jadi saya menggunakan strategi ini agar kalian juga tahu yang pertama tentang struktur ya, pastinya jenis beton, transfer beam, pembesian, sekedar tahu lah. Dan yang selanjutnya adalah tentang dampak lingkungan dari adanya bangunan tinggi atau adanya bangunan. Jadi, dari proses pembangunan bangunan tinggi itu pasti akan ada dampaknya. Setelah bangunan tinggi itu jadi, ada juga dampaknya. Jadi saya akan, Pak Putu akan menjelaskan tentang itu. Oke, ya besok mungkin akan dibagi kelasnya. Tapi disiapkan aja untuk presentasi. Oke. Untuk UAS berapa minggu lagi? Ada yang tahu di studio biasanya? Studio UAS berapa evaluasi lagi kalian? Ada yang ingat nggak? Lagi 2 kayaknya, Pak. Lagi 2. Per evaluasi 2 minggu ya kan? Ya, 2 minggu.
Oke, saya harap 2 minggu lagi kalian udah ke proses market. Ya, ke proses market. Nah, itu lagi yang saya belum tekanin. Untuk market atau desain yang kalian akan desain nanti, strukturnya, tetap itu ngutip dari apa yang kalian cari di presidennya ya. Maksudnya dari bentuknya, dari strukturnya, atau dari apanya. Jangan tiba-tiba buat yang ngebahas freeze frame yang dibuat trigger itu misalnya. Jangan kayak gitu. Ya. Oke. Terima kasih untuk yang udah hadir dalam kesempatan hari ini. Mohon maaf saya harus mengundur waktu perkuliahan karena harus menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada di kampus juga. Betul. Terus untuk yang selanjutnya lebih enak kelasnya jadi satu kayak gini atau dipisah ngikutin jadwal yang lama. Gimana ya, Nak? Menurut kalian? Ikutin jadwal yang lama sih, Pak. Jadwal yang lama. Oke, kalau jadwal yang lama itu artinya di Jumat ya? Ya, Pak. Reg B-nya di Jumat, Pak. Oh iya, oke. Nah, untuk reg A-nya apakah mau di Kamis atau mau Jumat sekali? Kira-kira. Lagi 2 pertemuan sih mungkin ya. Kita lagi 2 kali pertemuan aja. Kalau mau dijadiin satu kayak gini, apa yang dijelaskan reg B akan didengar juga sama yang reg A. Jadi ilmunya juga akan lebih nambah. Apa yang dijelaskan reg A akan didengar juga reg B. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya reg B doang, otomatis waktunya kan panjang tuh. Wayan, waktunya kan panjang tuh ya. Kan Pak harus ngisi dengan waktu sejam misalnya atau 2 jam. Nah, ya udah Wayan artinya presentasi sejam 2 jam. Gitulah istilahnya ya. Soalnya sisanya itu kan nggak ada. Saya kan nggak bisa stop sampai di situ. Itu aja sih sebenarnya. Ya, karena di struktur ini yang terpenting itu adalah pemahaman kalian tentang struktur. Bukan teorinya doang. Yang penting adalah kerja marketnya. Bukan teorinya doang. Yang saya nilai itu presentasi yang lebih besar itu adalah market, hasil dari desain market. Jadi setelah 2 pertemuan, ya udah tinggal bimbingan aja. Itu sih target saya. Gimana? Mau dijadiin satu lagi hari Jumat? Sebentar. Untuk minggu depan itu Pak Putu bisanya hari Sabtu. maaf. Jadi Pak Putu bisa hari Sabtu. Jadi dia adalah senior saya nggak berani atur. Jadi itu akan ada hari Sabtu ya. Nanti untuk minggu depan kayaknya Sabtu, cuma jamnya akan diatur. Oke, sorry ya Yan. Keinginan Ya, Pak. Apa, Pak? saya giniin. Oke ya, sip lah. Ya oke. Saya masih penasaran sama A4 kemana semuanya? Kan? Nah kan? Mana A4 mana kan? Ya, Pak. Kelas A4 kemana semuanya? Saya pengen tahu dong. Oh, kurang tahu, Pak. Naren. Mana Naren? Naren ada nggak? Lah, Naren A berapa? Kan Naren A berapa? A2, Pak. Oh, mana dia? Biasanya yang ngubungin saya. Naren kemana? Tadi dia bilang ada kegiatan BEM sama HMA, Pak. Oh, kelompoknya dia Dia, udah dia tadi punya sempat join, Naren tadi sempat join dia. Terus dia Oh. bilang ada kegiatan HMA. Oh iya, oke. Saya pengen tahu aja yang A4-nya kemana ya? Nggak niat kuliah, cuma ada 2 orang. Saya panggil A4-nya yang ada deh. Kadek Berliano. Halo, Dek. Halo Pak, maaf Pak, Ya, tadi saya di jalan baru pulang dari kampus Pak. oke. Jadinya tadi kayaknya teman-temannya banyak yang ngumpul stupa ke kampus sama ada kegiatan HMA Pak. Oke. Jadi Saya A4 udah semua itu HMA. Kenapa Pak? A4 itu semua HMA. Rata-rata ada kegiatan BEM sama HMA sih Pak tadi. Saya baru pulang juga Pak, tadi pakai headset aja di jalan. Oke, gini aja ya.
kegiatan HMA masih bisa saya toleransi. Tapi kalau kegiatan BEM itu, tolong dikondisikan. Iya, Bukan saya nggak ngasih, tapi tolong dikondisikan. Oke? Ya, kasih tahu teman-teman yang lain, pokoknya intinya saya mau itu offline aja dulu. iya Pak, udah saya kasih tahu kok di grup Pak tadi. Ya, oke. Tidaknya mereka hadir dan konfirmasi ke saya. Bukan kayak gini. Iya Pak. Ya, oke. Sama dengan kayak nggak ngargain saya dan teman-teman yang hadir sekarang gitu. Jadi, ya, tolong disampaikan, kita akan offline. Iya Pak. Maaf Oke. Pak, terima kasih. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri, mohon maaf, saya agak jengkel sedikit untuk masalah ini. Karena kuliah ini menurut saya penting bagi kalian untuk lanjutin ke studio berikutnya. Kalau kalian di sini nggak paham, nanti pas kalian buat bangunan tinggi, terus yang ditanya ngajar siapa, yang kena ya saya. Gitu. Oke. Sip. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita akhiri kuliah hari ini. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Ya, silakan yang mau malam mingguan sekarang, mohon maaf. Sekarang silakan kalian mandi. Siap-siap malam minggu, yang jomblo di rumah. Terima kasih yang udah mau hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena mengundur jadwal dan agak jengkel hari ini. Tapi untuk pembahasan kalian semua yang presentasi, saya rasa kalian sudah memahami, cuman cara kalian untuk presentasi yang masih belum tepat gitu. Next, untuk kelompok berikutnya saya harap penjelasan kalian lebih akurat atau lebih bisa dipahami oleh teman-teman yang lain dan oleh kalian juga. Akhir kata, terima kasih, selamat sore. Selamat sore, makasih Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.